Evolution of the payment system, ya. Commodity money itu apa? Commodity money yaitu money made up of precious metal, another valuable commodity, gold and silver. Jadi commodity money itu adalah uang yang berasal dari komoditas. Dan money itu akan baik kalau komoditasnya itu juga baik. Dan gold and silver ini adalah komoditas yang baik karena tahan lama, teksturnya itu indah, ya, dan juga menarik untuk orang, ya, untuk dipunyai oleh seseorang. Nah, itu commodity money, ya. Tapi kelemahannya adalah very heavy, berat. Jadi kalau kita mau kemana-mana, masa iya kita harus membawa gold dan silver kemana-mana? Apabila kita ingin membeli sesuatu yang mahal, berarti kita harus membawa gold dan silver dengan jumlah yang besar juga, kan? Nah, itu tentunya kelemahan-kelemahan commodity money, ya. Zaman dulu ya, kalau sekarang sudah ada internet, nah itu beda cerita, nanti kita lihat, ya. Fiat money, yaitu apa? Fiat money adalah currency decreed by government. Decree itu maksudnya diputuskan. As legal tender, berarti disahkan oleh pemerintah, but not convertible into coins or precious metal. Tetapi tidak bisa ditukar dengan koin atau precious metal. Ya. Jadi artinya fiat money ini uang yang tidak ada basisnya. Ya, kalau dulu waktu zaman gold, ya, gold and silver itu orang kan bawa gold kan berat, ya. Kemudian mereka cenderung untuk naruh di suatu tempat, naruh di suatu institusi, institusi itu mengeluarkan secari kertas. Secari kertas itu merepresentasikan gold, ya, merepresentasikan gold. Sehingga satu orang itu kemudian menerima satu lembar kertas itu yang merepresentasikan emas. Mereka bisa bertransaksi dengan satu lembar emas itu. Nanti jual beli dilakukan. Orang yang menerima, ya, orang terakhir yang menerima itu bisa sore-sore gitu, ya, datang ke institusi tersebut untuk mengambil goldnya. Nah, berarti bisa convertible into coins. Itu dulu. Tapi kalau fiat money yang ini, ya, itu tidak ada basisnya. Uang kertas ini tidak ada basis backup komoditinya. Nah, itu yang dinamakan fiat money. Disadvantage atau kerugiannya, easily stolen, mudah dicuri. Jadi ketika dicuri habis uang kita. Ya, ketika kita ada fiat money, uang yang sekarang ini adalah uang fiat money yang kemudian jatuh atau dicuri orang, ya selesai, ya. Paper money has advantage of being much lighter, sangat ringan, than coins, ya tentu, ya karena kan kertas. But it can be accepted as medium of exchange only if there is some trust in the authority who issue it. Jadi karena kita percaya, misalnya kita menggunakan rupiah, ya, kita percaya bahwa rupiah ini adalah uang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kita gunakan, ya, some trust, kita percaya sama pemerintah. If printing has reached a sufficient advantage state that counterfeiting is extremely difficult, ya. Kita percaya bahwa uang palsu itu akan betul-betul dijaga oleh pemerintah, maksudnya kalau ketahuan ada orang yang mencetak uang palsu maka akan ditangkap. Sehingga kita percaya pada penggunaan rupiah. Ya. Cek. Nah, apa cek ini? Cek itu ini yang saya highlight ini. Instruction from you to your bank to transfer money from your account, ini bukan you account, ya, tapi your account to someone else account when he deposit the check. Nah, artinya begini, bayangkan kalau saya adalah bagian keuangan dari suatu perusahaan yang memproduksi sesuatu. Tentunya karena saya adalah perusahaan pabrik gitu, ya, maka saya butuh raw material, ya. Raw material ini ada yang mensuplai, dan yang suplai adalah pihak ketiga tentunya. Dan mereka sudah memasukkan barang ke pabrik saya. Terus kemudian sebulan lagi atau 2 bulan lagi kan waktunya saya membayar. Kalau nilainya itu adalah ratusan juta dan kemudian saya harus membawa cash, maka saya harus ngambil dulu cash dari bank, terus kemudian saya serahkan pada supplier tersebut. Terlalu berisiko, ya. Resikonya adalah ketika saya ngambil cash banyak, takut kecurian, dan juga ketika saya menyerahkan kepada supplier tersebut ketika kembali ke kantornya mereka juga takut kecurian juga. Sehingga jalan tengahnya itu adalah pakai cek. Sehingga dengan cek saya tadi, buku cek itu saya dapatkan kapan? Buku cek itu saya dapatkan ketika saya sebagai perusahaan, ya, saya datang ke bank, saya membuka akun giro. Dari giro kemudian saya dikasih buku cek, ya, dari buku cek terus kemudian
saya berapa misalnya 100 juta, misalnya saya menulis 100 juta, kemudian satu lembar cek ya, dari buku cek itu saya sobek, saya serahkan kepada orang tersebut ya, namanya siapa, perusahaannya apa dan sebagainya, ditulis di ceknya itu. Kemudian supplier itu akan membawa cek dari saya itu kemudian memasukkan ke banknya dia ya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka uang nanti akan tertransfer dari rekening di bank saya kepada bank di supplier itu. Jadi intinya adalah dengan cek itu saya menginstruksikan kepada bank saya untuk melakukan transfer uang kepada banknya yang supplier tadi. Ya. Contoh yang lain lagi, yaitu ketika saya sedang sekolah dulu di S2 ya, di Amerika. Saya sebagai student ketika buka akun di perbankan gitu ya, itu saya diberi cek ya, saya diberi cek untuk pembayaran. Jadi saya ada buku tebal gitu ya, ya tidak terlalu tebal lah. Kemudian kapan saya menggunakan? Saya menggunakan adalah ketika apartemen saya tiba-tiba saya menerima tagihan listrik misalnya. Tagihan listrik misalnya $20 misalnya ya. $20, maka saya tidak perlu kemudian membawa tagihan itu datang ke PLN-nya sana gitu ya misalnya, terus kemudian saya bayar cash gitu, nggak perlu. Tetapi yang saya lakukan adalah saya menuliskan dalam cek saya tadi yang saya terima dari bank, satu lembar saja ya, saya tuliskan $20 untuk dibayarkan kepada PLN-nya di sana ya, terus kemudian apa namanya ya kurang lebih itulah. Kemudian itu saya sobek. Kemudian saya kirim kemana? Saya tidak perlu mengirim ke perusahaannya, ke perusahaan PLN sana itu nggak perlu. Tapi saya cukup meletakkannya di kantor pos. Di kantor pos, terus kemudian nanti Pak Pos tadi yang rutin akan mengambil surat-surat yang masuk di kotak pos itu, tentu dia akan mengirimkan ke PLN-nya itu. Sehingga saya sangat nyaman dalam pembayarannya itu. Ya, ini check allows transaction to take place without the need to carry around large amount of currency. Jadi saya nggak perlu datang ke PLN di sana bawa uang cash ya. Jadi itu keunggulannya pakai cek. The use of check thus reduce transportation cost. Ya, otomatis karena saya tidak ke PLN-nya sana, maka saya tidak ada biaya transportasi ya. Dan ini akan mendorong efisiensi. Another advantage of check is that they can be written for any amount. Any amount. Jadi kalau bulan sekarang adalah $20, maka saya tulis $20. Terus kemudian bulan depan mungkin saya ada penghematan listrik sehingga misalnya $15 gitu, saya tulis $15. Satu ceknya cek yang sama, ya cek yang sama tinggal saya sobek. Jadi berapapun nilai nominal yang harus saya bayarkan, satu cek itu cukup. Tinggal saya nulisnya tergantung tagihannya berapa, ya. Sehingga itu keuntungannya dari cek ini. There are, however, problem dan payment itu biasanya adalah waktu, ya. To get check from one place to another. Waktunya itu kadang butuh lama untuk kemudian bisa nyampe ke sana ya. Sekarang kalau sananya butuh uang cash dengan cepat bagaimana? Ya, tentu mereka harus butuh waktu untuk menguangkan ya. Nah, yang kedua nanti silakan lihat di buku.